Ada satu bagian dari kebenaran Tuhan yang seringkali kita itu abaikan atau kita nggak pernah anggap. Nah, kesalahan itu makin besar karena pengarang-pengarang lagu banyak juga yang andil berbuat salah, sehingga kita tidak mengerti bahwa itu salah. Ayo kita lihat ayat ini supaya kita jelas. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kalau ayat ini kita sudah renungkan, maka kita harus hati-hati dalam menyanyikan pujian kepada Yesus. Ternyata tidak semua pujian itu benar. Dan seringkali banyak pujian itu merusak iman kita tanpa kita lihat dasar daripada firman Tuhan ini. Udah 1 Yohanes 5:14. Begini kata Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita. Saya keluarkan dulu kalimat ini. Saudara, kata berani bertemu dengan seseorang itu punya dua arti, satu negatif, satu positif. Berarti tidak maksudnya orang yang benar, maka dia tidak akan pernah takut bertemu orang yang posisinya kedudukannya lebih tinggi dari dia kalau dia benar. Tapi kalau orang itu bersalah, walaupun kepada orang lebih muda dari dia akan takut untuk bertemu. Betul tidak, saudara? Nah, keberanian percaya kita untuk apa? Baca kitab, saudara. Untuk apa? Datang kepadanya. Apa modal utama kita berani datang kepada tahta kasih karunia itu? Cuma satu modal keberaniannya. Bukan dua, bukan tiga. Kenapa kita berani masuk ke tahta kasih karunia, berjumpa dengan dia, minta sesuatu? Karena konsep ini. Ayo baca sama-sama kalimat berikut. 1, 2, 3. Yaitu bahwa ia bagaimana mengabulkan doa kita, bukan titik tapi koma. Ada satu persyaratan. Apa persyaratannya? Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Menurut firman ini, kalau begitu semua doa kita dia jawab atau tidak? Loh, kok ragu-ragu? Yang lain kenapa diam? Iya atau tidak? Tidak. Jadi lagu mujizat itu nyata salah. Tidak semua doa itu dapat mujizat. Gimana lagunya sampai saya lupa? Mujizat itu nyata. Tolong yang bisa nyanyi itu. Mujizat itu nyata gimana? Nah, karena saya nggak begitu hafal, karena saya nggak suka lagu itu, maaf. Iya, terus sebelumnya. Iya, kuasa Tuhan, terus ada lagunya nggak, coba dikeluarkan? Saya mau coba tayangkan lagunya di multimedia, dan tidak. Itu bahaya, sudah. Lagu itu bahaya sekali. Ada banyak lagu yang salah, yang melanggar akidah firman Tuhan. Kita nggak sadar. Mana belum? Atau nyanyi, Pak Kebal usul nyanyi, ayo nyanyi, coba ya. Nanti kita lihat di mana letak kesalahan lagu itu. Nah, ini dia. Nah, jujur, terima kasih. Jujur, setelah saudara tahu ayat ini, salah atau betul lagu ini? Loh, jawab, usah ragu-ragu. Salah. Berarti tidak semua doa itu ada mujizat. Nah, sekarang kita kembali ke 1 Yohanes 5:14. Kalau saya ajukan pertanyaan ini, coba saudara renungkan. Setelah kita membaca firman ini, berarti kita ini berdoa dulu atau cari kehendaknya dulu baru berdoa? Ayo jujur, kita berdoa dulu atau cari kehendaknya dulu kita baru berdoa? Kok susah bener, saudara? Lihat ayat itu 1 Yohanes 5:14. Apa? Nah, cari kehendaknya dulu. Setelah kita tahu kehendaknya, ikuti dalam doa. Nah, ini contoh kecil. Kalau ada orang sakit minta saudara doakan, jangan langsung tengking. Dalam nama Yesus, setan kau pergi dari orang ini. Amin. Jangan. Kita selidiki dulu. Dia ini sakit kena apa?
Nah, kalau ada dokter di sini bisa menjelaskan. Saudara, dunia medis memberitahukan seluruh dunia manusia bahwa 80 sekian persen manusia itu sakit. Kalau saya pakai bahasa Jawa mantap, sebab cuang keming geragas. Catatan itu baik. Setuju tidak? Nah, kalau mulutnya rakus, jangan didoakan. Lalu apa? Suruh cepat beli peti mati. Sebab dia sedang bunuh diri. Alkitab itu buku pertama di dunia. Jadi Musa itu orang pertama di dunia yang menulis 3.500 tahun yang lalu. Apa yang boleh manusia makan dan apa yang tidak boleh dimakan. Itu Musa. Dan Alkitab itu buku pertama yang menuliskan itu. Setelah itu muncul buku-buku yang lain, tapi konsepnya tetap konsep Musa. Kitab Taurat itu, bayangkan 3.500 tahun yang lalu surga sudah memberikan hukum untuk kesehatan kita. Jadi kalau ada orang sakit harus diperiksa dulu sakitnya karena apa. Kalau karena mulutnya rakus, jangan didoakan sembuh. Kalau saya doakan Tuhan buat sariawan penuh di mulutnya bertahun-tahun supaya nggak bisa makan ini orang. Nah itu kalau saya doakan begitu. Bukan Tuhan kejam, nah tapi agama merusaknya. Gara-gara makanan jadi perang. Padahal Papa berfirman, itu bukan urusan surga atau neraka, tidak. Urusan makanan, urusan surga neraka. Dia hanya ingin kita ini hidup sehat dan panjang umur. Jadi kalau ada yang geragas, ya urusan sendiri. Itu tetap masuk surga, cuma cepat mati, begitu saja. Kita harus tahu konsepnya, bukan? Ya, jadi untuk doa apa saja, maaf saya pakai bahasa Surabaya lagi. Ojo asal jeplak cangkemmu gitu. Apalagi ojo asal mangapon gitu loh. Sebelum kita berdoa, kita cek dulu masalah ini. Apa kehendak Tuhan untuk kita? Nah, sebelum kita teruskan, saya berikan kalimat itu. Jadi, apa salah satu kebenaran yang saya katakan dari awal tadi, yang gereja hampir tidak pernah anggap? Dengarkan, kedaulatan. Saudara tahu kata kedaulatan? Agak sulit kita membayangkan kata kedaulatan. Apalagi menerangkan pada anak-anak kecil agak sulit. Kedaulatan itu setiap negara pasti punya, betul tidak? Saya tanya lagi, setiap negara punya kedaulatan tidak? Nah, kedaulatan itu secara gampang dimengerti adalah walaupun Indonesia, Malaysia itu satu rumpun, tetangga lagi. Indonesia, Singapura juga tetangga dekat. Boleh tidak Malaysia mencampuri urusan Indonesia, Indonesia campuri urusan negara Singapura? Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Karena punya kedaulatan. Sesalah-salahnya Singapura, pemerintah Indonesia tidak punya hak untuk ngurus. Sesalah-salahnya Indonesia, pemerintah Malaysia nggak punya hak untuk ngurus. Ngerti kata itu? Karena punya kedaulatan. Nah saudara, cukup banyak gereja, orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan melanggar kedaulatan Tuhan itu dengan cara memaksakan kehendaknya, sehingga bukan kehendak Tuhan yang terjadi, tapi kehendak diri sendiri. Saudara lihat, satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus yang Alkitab tulis dalam hidupnya sebagai manusia dan sebagai Tuhan, Tuhan kita cuma satu kali bergumul. Siapa ingat? Dia menggumulkan apa? Tuhan kita nggak bergumul untuk khawatir, aduh minggu depan makan apa ya? Enggak. Dia nggak khawatir untuk ini untuk itu, tapi satu yang dia pergumulkan, dia perjuangkan. Apa itu? Cawan murka, hampir betul, tapi menerangkan cawan murka kepada orang yang belum ngerti, bingung apa itu cawan murka. Kenapa? Ya, kenapa nggak usah lakukan?
Ya, saudara tadi ngomong tuh. Iya, itu masih terlalu rohani. Biarlah cawan ini. Bukan itu. Ada satu titik yang penting. Apa yang dia kumpulkan? Iya, biar kehendakmu yang jadi. Saudara tahu kata sehari-harinya? Dia sedang melawan kehendaknya sendiri. Saya katakan ini kepada semua saudara. Kalau Yesus saja yang adalah Tuhan itu menggumulkan untuk menaklukkan kehendaknya sendiri, apalagi kita yang masih doyan duit begini. Ngerti nggak kalimat itu? Yesus yang nggak doyan duit saja harus berjuang melawan satu saja. Apanya tadi? Menaklukkan kehendaknya sendiri sampai keringatnya bercampur darah. Itu nggak main-main. Apalagi anak-anak muda yang kehendaknya menggebu-gebu begitu. Saudara, sampaikan kepada semua orang Kristen yang saudara tahu, dan lebih-lebih yang hidupnya sedang kecewa dengan Tuhan. Kalau sampai ada hamba Tuhan, ada orang Kristen kecewa dengan Tuhan, berarti dia sedang melawan kedaulatan Tuhan. Dan itu berbahaya sekali. Kebenaran ini yang kita harus tahu. Saya ulangi lagi, tidak semua doa kita dia dengar dan dia jawab. Apalagi ada mukjizat, belum tentu. Maka kalau kita menghormati kedaulatan Tuhan, dengarkan, setan tidak punya hak untuk ganggu kita. Bahkan ngusir saja nggak perlu. Kok bisa? Yakobus 4 ayat 7. Kita lihat. Maka yang rajin doa puasa ngusir setan hari ini bertobat. Percuma, setan gak bisa diusir dengan puasa. Kalau saudara menggunakan ayat itu salah, maka orang puasa ngusir setan jadi dukun nanti. Yesus berkata, jenis ini gak bisa diusir tanpa doa dan puasa. Bukan puasanya yang penting saudara, sehingga kita jadi sakti, bukan. Waktu Tuhan minta kita berpuasa, artinya kita menarik diri dari kesibukan kita. Lalu Yesus panglima kita, jenderal kita, memberi strategi dalam doa puasa itu. Begini begitu kamu ngusirnya. Jadi bukan puasanya yang buat setan itu lari. Itu konsep yang salah. Sudah, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Tuhan dan baca terus, dan lawanlah iblis, maka dia lari. Saudara tahu kata tunduklah kepada Tuhan, itu artinya apa? Saya coba jawab, apa artinya tunduk kepada Tuhan itu? Susah sekali jawabnya. Mengakui kedaulatan Tuhan, apalagi? Ayo, kata lain apalagi? Tunduk kepada Tuhan. Apa? Betul, apalagi ada banyak hal saudara. Nah, ketika setan-setan melihat gereja Tuhan tunduk kepada dia, artinya hormat, menghargai otoritasnya, setan gak berani melawan orang benar itu. Masih ingat kisah anak imam sekewa yang mengusir setan demi nama Yesus? Bayangkan, sudah demi nama Yesus, setannya pergi tidak? Tidak. Kenapa setan tidak pergi? Karena anak imam sekewa tidak tunduk kepada Yesus. Dia cuma asal pakai nama saja. Maka itu kenapa banyak pelayanan gagal, walaupun saya teriak-teriak dalam nama Yesus. Kalau kita nggak pernah tunduk kepada yang namanya kita sebut itu, kita jadi pembohong dan munafik. Maka itu menentang setan tidak selalu, mengusir setan juga tidak selalu. Karena kalau setan tahu bahwa kita tunduk kepada kedaulatannya, pada otoritasnya, pada ketuhanannya, setan pergi dengan sendirinya, nggak usah diusir. Katakan amin. Jadi kedaulatan Tuhan kita harus hormati betul dalam hidup ini. Dalam segala hal, akuilah dia. Amsal 3 menuliskan itu. Akui dia dalam segala langkahmu. Artinya menghargai dia, menghormati dia.
Nah, jujur saja, dalam hati saudara menjawab, kalau saya keluarkan pertanyaan ini, apakah sampai hari ini semua kita memberikan kedaulatan Tuhan kita di seluruh area hidup kita? Dalam hati jawab. Saya berikan beberapa contoh. Kita buka dulu kitab ini, Yosua pasal 13. Maka itu penting sekali menghargai kedaulatannya saudara dalam hidup kita. Yosua pasal 13, mulai ayat yang pertama dan kedua. Setelah Yosua menjadi apa? Tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Yahweh kepadanya, engkau telah tua Yos dan lanjut umur. Tapi saya tambahkan, dari negeri masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal. Gini-gini saya nggak usah baca. Mungkin umur kita belum tua secara fisik manusia, tapi umur iman kita sudah tua. Artinya kalau kita jadi Kristen sebelum kita lahir karena orang tua kita Kristen, Jos kamu sudah tua, lanjut umur, tapi masih ada wilayah Kanaan yang belum kau duduki. Ini pesan yang sangat penting. Nah, saya berikan dua arah dalam hal ini. Di dalam hidup kita, saudara, ini sebagai wilayah Kanaan, karena ini yang kita rebut. Ya, yang pertama, secara hidup sehari-hari. Misalnya begini, ada anak Tuhan yang hebat, wilayah khawatir dia bisa tundukkan sehingga dia nggak bisa khawatir lagi. Ada anak Tuhan yang hebat, bisa menaklukkan wilayah ketakutan dalam dirinya, luar biasa. Ada anak Tuhan bisa menguasai wilayah kesombongan atau iri hati. Ngerti contoh-contoh itu? Tapi ada wilayah keuangan yang belum dia taklukkan. Tiap kali bicara uang pasti ribut dulu dengan Tuhan karena pelit. Ngerti nggak ilustrasi itu? Dia menang di daerah-daerah yang lain, tapi wilayah kemenangan, wilayah uang tidak. Ada anak Tuhan hebat dalam hidup doanya, dia bisa menguasai waktunya, tapi kalah dalam kesehatannya. Itulah arti Yosua 13. Nah, sampai hari ini, jujur kepada Roh Kudus, nanti dia akan tunjukkan wilayah mana di Kanaan hidup kita ini yang belum kita taklukkan. Yang kedua, ini arah lain. Ini tentang tubuh kita sendiri. Misalnya gini, ada anak Tuhan, bisa menjaga mulutnya, gak pernah berkata salah. Misalnya, hati-hati kalau ngomong. Dia juga menang di daerah telinga. Sudahlah mau digosipkan orang, difitnah orang, dengar SMS. Wah, ini baca SMS yang enggak baik, laporan apa-apa, telinganya dia tutup. Mulutnya menang, telinganya menang, tapi matanya kurang ajar, sudah. Ngerti ilustrasi itu? Nah, itu contoh. Ada orang Kristen matanya hebat, dia jaga mulutnya, kupingnya, pikirannya yang jahat. Jadi Yosua 13 itu artinya seperti itu. Wilayah-wilayah mana di area hidup kita yang belum kita taklukkan? Masalahnya, kalau kita tidak bisa menaklukkan seluruh wilayah hidup kita, cuma ada satu di antara dua. Kalau wilayah-wilayah itu tidak kita taklukkan, berarti Tuhan belum jadi Tuhan atas seluruh hidup kita. Dia baru jadi Tuhan sebagian hidup kita. Nah, ini yang penting pertanyaannya. Kalau bukan Tuhan yang menduduki daerah-daerah itu, siapa yang mendudukinya? Si iblis. Dan itulah dosa. Maka itu jangan puas jadi Kristen. Asal kita sudah melayani aktif, jangan puas. Sebelum seluruh kedaulatan Tuhan kita hargai dan kita hormati dalam hidup. Untuk hal apa saja. Mengapa Abraham harus mengalami ujian akhir, tapi bukan UN yang beda? Kenapa? Dan masih ingat apa ujian akhir Abraham? Siapa ingat apa ujian akhir Abraham? Cepat, Ishak.
punya. Kenapa? Yahweh hanya ingin mengetahui apakah Abraham ini tunduk nggak pada kedaulatannya. Saya tanya begini kepada saudara, seandainya hari itu Abraham melawan, dia nggak mau menyerahkan Ishak. Saudara bayangkan, anak cuma satu. Ya, anak cuma satu. Dia pun nggak pernah minta. Yahweh yang janji kepada dia. Ayo kalau saudara, ini ambil ilustrasi saja. Saudara kenal orang kaya, kaya betul. Saudara dekat dengan orang kaya. Saudara nggak pernah minta apa-apa. Tiba-tiba dia kasih mobil kepada saudara. Seneng nggak dikasih mobil? Nggak minta loh, pada cepatan jawab. Seneng nggak? Ya tapi untuk bayar pajaknya nggak bisa minta dia lagi, bayar ODW. Itu, ini istilah saja. Berapa saat kemudian, entah 2 tahun, entah 3 tahun, nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba orang kaya itu minta balik mobil. Jujur, kira-kira saudara bagaimana? Jujur tekan ya. Awas, gak boleh ngapusi, gak boleh bujuk. Awas, jujur sungguhan. Ayo jujur, bagaimana hati kita? Ngomel, ngersuloh, marah. Kalau nggak misu-misu ya untung sudah. Maaf ya, nggak maki-maki sudah untung kita ini. Nah, bisa bayangkan seperti itu Yahweh kepada Abraham. Kalau Abraham model kita, pasti ngomel-ngomel. Yo enak aja, kok nggak pernah minta, kok yang janji? Sudah segede begini kok minta lagi? Saudara, renungkan peristiwa ini. Kira-kira saudara sudah sampai nggak pada ujian akhir itu? Sebab semua kita, dengar ya, sebab semua kita, walaupun dia pendeta hebat sekalipun, pokoknya semua anak-anak Bapa di surga harus masuk pada ujian akhir itu. Walaupun bentuk Ishak buat kita masing-masing itu beda. Ngerti kalimat ini? Walaupun bentuk Ishak itu untuk masing-masing kita beda, tapi semua kita harus masuk ujian itu. Loh kok sepi, sedih? Saudara mikir apa ini? Nah, mulai takut bukan? Wah, hati-hati nek dek njaluk omaku ya, hati-hati. Awas omong gitu. Ayo jujur. Apa dan siapa Ishak saudara? Kok bingung jawabnya? Ingat, Ishak kita tidak satu. Kenapa? Jawab pertanyaan saya. Sekaya-kayanya orang, kaya lebih dari konglomerat, kalau istrinya melahirkan, itu telanjang atau langsung pakai celana? Ini tanya kok diam saja. Telanjang atau langsung pakai celana? Nggak ada. Walaupun anaknya orang kaya lahir ya udah. Itu apa artinya? Kemiskinan. Bahwa sejak kita lahir nggak ada seorang pun manusia kaya di dunia. Lo ngerti nggak maksud ini, saudara? Berarti semua yang kita ada itu milik siapa? Milik Tuhan. Berarti Ishak kita nggak satu. Oh nggak, amin. Bah, Ishak kita berapa? Loh, Ishak kita berapa? Salah jawabannya. Ya semua yang ada sekarang ini. Karena itu semua milik Tuhan. Banyak orang Kristen nggak sadar akan hal ini. Saudara tahu kata obsesi dari kata obses, memiliki. Satu-satunya bahasa di dunia. Saudara cari di Google atau belajar bahasa apa saja. Satu-satunya bahasa di dunia yang dalam gramatiknya, dalam grammarnya, dalam tata bahasanya tidak ada kata to have. Aku punya. Itu cuma bahasa Ibrani. Dan itu luar biasa. Jadi bahasa Ibrani, kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama, maka tidak ada berkata ladang ini milikku, sapi-sapi itu aku punya. Tidak ada. Bagaimana cara orang Yahudi mengungkapkan kepemilikannya? Itu nggak ada milikku, punyaku, tidak. Tapi begini bahasa Ibrani, Tuhan mempercayakan itu kepadaku.
Itu kalimat yang hebat. Tuhan mempercayakan itu kepada. Jadi bukan ini istriku, ini anakku, itu pabrikku, ini mobilku. Tidak ada kata itu dalam bahasa Ibrani. Tuhan titipkan anak-anak ini kepada. Tuhan mempercayakan istri ini kepada. Pabrik-pabrik itu dipercayakan Tuhan kepada. Ayo amin atau aman kalau begini? Cepat jawab. Mengapa Abraham begitu mudah menyerahkan Ishak? Sebab dia tidak pernah tahu dan tidak pernah sadar, dan sungguh-sungguh tahu dan dia sungguh-sungguh sadar. Ishak pun milik dia, milik Tuhan, bukan milikku. Maka itu gampang untuk memberi. Oh enggak amin sih? Nah, ketok medit ini gini nih misalnya. Jadi anak Tuhan yang sulit mengakui kedaulatan Tuhan, berarti orang itu terlalu sadar bahwa semua yang dia punya itu jeripayanya sendiri. Kira-kira ya atau tidak? Dan itu otomatis. Kalau semua karena perjuangan kita, begitu orang lain mau ambil, oh perang dulu sudah. Maka itu kenapa ada permusuhan, ada pertentangan, ada kekisruhan, ada kekacauan di dalam gereja. Ketika ada orang yang merasa punya hak milik, di situ setan bekerja. Ingat, semua yang kita punya sekarang milik siapa? Tenane. Buktikan mau? Kalau dia minta semua malam ini? Loh, sungguh? Belum tentu. Saudara, maka itu sebelum semua saudara sampai pada level ini, sebetulnya kita semua tidak layak untuk minta apa-apa dari dia. Sebelum kita sampai pada level ini. Jadi masalah utama dalam hidup kita tidak bisa mengakui kedaulatannya. Itu sederhana. Ternyatanya bicara kepemilikan siapa hidup ini. Rumah, pekerjaan, semuanya itu milik siapa. Itu saja masalahnya. Sehingga kita takut kalau ada yang minta. Renungkan kejadian itu baik-baik. Maka itu Yahweh tidak marah kepada Abraham ketika dia memutuskan tanpa persetujuan istrinya. Secara hukum pernikahan surga, Abraham salah atau tidak? Menjawab salah atau tidak? Salah. Sebab Alkitab berkata, Malaiki 2:14 berkata, istri itu teman sekutumu dan istri seperjanjian. Tapi Abraham melanggar. Waktu dia pergi membawa Ishak untuk dipersembahkan, dia ngomong Sarah tidak? Ayo bicara pada Sarah tidak? Tidak. Kira-kira aja, kira-kira. Menurut saudara, kalau Abraham diskusi dengan Sarah, ayo, mau geger, apalagi betul itu, itu perang dunia keempat, betul-betul saudara. Saya percaya Sarah gak akan rela melepas. Pasti ngomong gini, enak aja yang hamil aku bukan kamu. Kira-kira gitu nggak Sarah akan ngomong juga nanti itu. Di situ saya kagum pada Abraham. Tapi maaf ya, jangan marah ya. Jangan saya pulang dikeroyok istri-istri, awas ini dalam namanya perempuan-perempuan. Di situ para perempuan harus belajar. Ternyata perempuan itu jauh lebih pelit dari laki-laki. Maka itu dalam pernikahan. Kenapa Pak Gembala? Maka itu dalam pernikahan. Ya nggak usah ngomong terus, daripada salah ngerti sendiri dah. Pokoknya begitu. Ibu-ibu belajar dari kasus Sarah itu. Saudara, itu luar biasa. Saya tidak tahu kapan masing-masing saudara akan sampai pada ujian akhir itu. Kalau saya sarankan, percepatlah ujian akhir itu. Loh, kok tertawa ini apa maksudnya? Maaf ya saudara, saya bukan sombong, tapi Tuhan tahu. Berapa tahun yang lalu Tuhan sudah tolong saya untuk lulus dari ujian akhir. Maka itu hasilnya apa? Sampai hari ini saya tidak pernah merasa memiliki apa-apa dalam hidup kecuali Yesus Tuhan saya.
Salah satu bukti, maaf, sampai tanggal 3 Oktober yang lalu itu hari Senin, Pak Sumaidi ada di sini enggak? Ada Pak Sumaidi? Oh, tadi bilang datang. Ini mantan dandim dari Nabire. Sekarang sudah pindah ke Malang. Nah, tanggal 3 Oktober yang lalu itu saya buat tanda tangan, saya beli rumah mereka yang di Nabire. Dan itu rumah yang ke-9 yang tahun ini saya beli. Dan dari semua rumah yang saya beli, saya yang bayar. Tidak ada satupun yang pakai nama saya. Semua pakai nama orang lain. Kenapa saya nggak pernah takut ditipu? Karena saya nggak pernah punya hak milik, semuanya milik. Orang-orang yang saya titipi nama untuk surat itu, mereka ngerti cara saya hidup. Dan saya sudah ajar mereka untuk tahu kebenaran itu. Maaf kalau saudara ingin tahu. Jadi sampai tanggal 3 Oktober yang lalu, maaf saudara, lebih dari 50 sertifikat rumah, tanah yang saya sudah beli. Dan gak ada satupun atas nama saya. Ini perkara serius dalam hidup ini. Dan rumah-rumah itu saya gak kontrakan. Orang boleh tinggal gratis tanpa bayar. Dan rumah itu gak cuma di Papua, di Sulawesi ada, di Kalimantan ada, di Sumatera ada. Karena saya tidak pernah merasa punya hak milik dalam hidup. Orang yang punya hak milik terlalu banyak, orang itu susah tidur, saudara. Iya atau tidak? Nah itu dia. Maka itu ingat, Yesus berkata orang kaya susah masuk surga. Hati-hati itu. Saya kaya, tapi saya miskin. Karena semuanya bukan atas nama saya. Orang heran melihat itu. Kalau ada orang tanya kepada saudara, kalau saudara menolong orang, ya tapi apakah Pak Daniel enggak takut ditipu? Kalau ada orang tanya itu, saya tanya balik. Dengarkan. Begitu pula saudara. Kalau saudara tanya itu pada saya tanya balik. Jujur ya jawabnya. Saya enggak mau jawabannya tertawa. Jujur ya atau tidak? Oh tertawa apas. Jujur. Selama kita hidup, kita pernah atau enggak pernah atau sering nipu Tuhan. Cepetan. Nah, agak. Betul? Ya udah. Ngapain takut ditipu kalau sering nipu juga? Amin kan cepat. Bajingan dibajingi kok marah. Haleluya. Itu keren ya. Saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Masih ingat enggak? Satu ayat dalam Roma 11 dikatakan Tuhan tidak pernah menyesal atas karunia yang diberikan. Ngerti nggak arti ayat itu? Artinya apa yang sudah berikan kepada kita, kita mau salah gunakan dan nggak pernah menyesal. Itu saya bingung, saudara. Maka itu kenali kedaulatan ini dalam hidup kita. Seluruh hidup kita ini tunduk kepada Tuhan. Saya dapat informasi tadi. Ternyata Ibu Gembala itu profesor biologi dari pertanian, hebat sekali. Nah, belajar dari alam. Ternyata alam ini jauh lebih hormat kepada kedaulatan Tuhan daripada manusia. Ngerti nggak maksud itu? Dalam alam mereka tunduk pada aturan. Saya beri contoh. Siapa masih ingat berapa kali ada gerhana matahari? Tiap kali ada gerhana matahari, selalu peneliti-peneliti, khususnya biologis itu ahli-ahli itu meneliti binatang siang dan binatang malam, meneliti tumbuh-tumbuhan. Luar biasa taatnya mereka. Dengarkan ini contoh kecil tadi. Binatang malam itu keluarnya ketika matahari. Ayo, matahari mulai terbenam. Binatang siang keluarnya kebalikan ketika matahari mulai terbit. Nah, biasanya gerhana matahari itu terjadinya kan tengah hari, bukan? Nah, coba. Ketika binatang siang lagi hidup, tiba-tiba matahari mulai redup. Harusnya mereka melawan nggak? Belum jamnya, ini pasti salah, ini kok cepat sekali. Mereka gitu atau tidak? Enggak. Begitu mereka lihat matahari
matahari mulai redup, mereka mulai cari tempatnya untuk masuk. Harus sudah malam. Tapi binatang malam baru tidur kaget. Loh, kok jadi begini? Ayo, mereka bilang, tidur dulu, ini salah, ini kok masih ngantuk. Begitu atau bangun dia? Ini ilustrasi yang paling gampang kita ngerti. Cepat jawab, binatang malam bangun atau tidak? Bangun. Gerhana matahari itu terjadinya nggak sampai jam-jaman, saudara. Hanya berapa saat saja. Bayangkan, yang binatang pagi baru mulai tidur, melek lagi. Loh, kok terang lagi? Yang binatang malam baru keluar, loh kok gelap lagi? Ayo, mereka protes nggak? Jawab, yang lain kalau maksudnya jawab. Mereka protes tidak? Mereka taat pada kedaulatan alam itu. Bagi saudara yang belum pernah ke negeri yang 4 musim, saudara belum bisa membayangkan, tapi saya mau cerita. Kalau musim gugur, itu bulan-bulan begini, mulai habis pohon. Mulai September, itu musim gugur. Heran, siapa ngasih tahu pohon-pohon itu? Nanti kalau musim semi, mereka mulai bersemi. Mereka nggak punya kalender, mereka nggak pernah ngitung bulan. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Mereka taat pada kedaulatan alam dan mereka tidak pernah membantah. Berarti yang lebih kurang ajar kita atau mereka? Puji Tuhan sadar. Kita lebih kurang ajar dari mereka. Anak-anak muda kau dengar. Kalau saudara baca kitab Kidung Agung, ini contoh kecil, ini biologi, saudara. Kita belajar biologi. Ada 3 kali dalam kitab Kidung Agung, itu ayat yang paling saya tidak suka. Pertama kali saya belajar ayat itu saya protes. Saya bisa berkata, Yahweh, apa enggak ada yang lebih jelek dari nyumpah ini kan? Begini firman-Nya. Kusumpai kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang dan rusa di padang. Jelek betul. Siapa putri Yerusalem? Gereja. Mengapa Yahweh marah kepada gereja dalam kitab Kidung Agung sehingga disumpahi demi binatang? Itu kan kasar sekali. Kusumpai kamu, hai putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang dan rusa betina di padang. Wih, nggak enak sekali. Saya tidak menerima jawaban itu dari buku-buku tafsiran Alkitab. Justru ketemunya di buku biologi. Kok bisa? Dan itu firman bicara tentang kita yang gak tahu diri dalam nafsu seks. Malu kita dengan binatang. Jadi begini, ada 3 hal yang Bapa di surga ingin bicara kepada kita manusia. Jadi kalau saya ngajar tentang seks, bukan cuma di gereja, di kalangan umum, saya pasti pakai ayat. Dan mereka heran. 1, binatang itu punya musim kawin atau tidak? Manusia? Enggak. Nah, siapa lebih kurang ajar? Loh, betul enggak? Binatang itu punya musim kawin. Itu yang kita malu pada mereka. Maka itu kalau maaf ada manusia enggak tahan nafsu seks, kamu kalah sama yang kaki 4 itu. Mereka aja bisa menguasai diri. Maka itu dengar anak-anak muda, kalau tahu musim kawin itu kapan. Oh, asal ketok nabrak, awas kamu ya. Ngerti kata itu? Jangan asal lihat nabrak saja. Yang kedua, binatang yang tinggal liar dan bebas di alam bebas itu nggak ada yang pakai celana 1 ekor pun. Loh, kok tertawa dulu? Ini apa saya ngomong? Ngerti nggak maksudnya? Nggak ada yang pakai celana 1 ekor pun. Jadi mereka artinya udah belejet, orang Surabaya bilang telanjang bulat. Tapi mereka gak pernah terangsang kalau gak musim kawinnya, saudara. Kita ini katoan sih kurang ajar. Tahu gak kata itu? Bertobat betul kita ini. Setuju saya ngomong ini? Maka itu gak mau malu kita dengan binatang-binatang itu yang gak pakai celana aja tahu aturan. Kita pakai celana gak tahu aturan. Nah itu yang Yahweh marah. Kusumpai kamu gereja. Ngeri sekali itu ayat. Nah yang ketiga ini lebih hebat. Binatang itu gak pernah sekolah biologi. Serius. Tapi mereka kenal spesiesnya. Artinya walaupun sama-sama telanjang,
Nggak ada sapi birahi dengan kuda, itu nggak ada, goblok. Itu baik-baik. Lo serius betul nggak? Nggak ada itu ayam jatuh cinta dengan Doro. Mereka itu hebat betul, saudara. Ngerti nggak kira-kira kita belajar apa? Tapi anak orang ini kurang ajarnya nggak karu-karuan. Kalau firman berkata harusnya yang seiman, itulah artinya satu spesies. Lo betul tidak? Sama bukan kebenaran itu. Maka itu jangan terlalu banyak baca buku rohani, malah goblok, saudara. Bacalah buku-buku ilmu pengetahuan. Serius, saya sudah 5 tahunan nggak baca buku rohani lagi. Terlalu banyak buku yang saya harus pelajari dalam hidup ini. Saya baca ekonomi, manajemen, wah semuanya. Alkitab itu buku pengetahuan yang hebat sekali. Di dalamnya ada logika yang luar biasa, yang dunia nggak bisa bantah. Salah satu contoh yang saya buktikan ini. Jadi biarlah masing-masing kita tahu diri. Sekarang saya tanya lagi. Berarti binatang atau kita yang lebih menghargai kedaulatan Tuhan? Nah, izin nggak? Nah. Oh, wih, pintar mana itu anak? Terima kasih adik. Wah, kamu umur berapa? Kamu umur berapa? 7. Terima kasih adik, kamu jawab begitu. Jadi saudara, kalau kita tidak tunduk pada kedaulatan, maka alam ini rusak. Coba kita lihat ayat ini. Ini bicara soal global warming. Yesaya 24 ayat 5. Ini global warming. Ternyata bukan binatang yang membuat global warming, tapi siapa? Lihat ayat ini. Yesaya 24 ayat 5. Judulnya apa di ayat 1-nya? Bumi dihancurkan. Siapa yang menghancurkan ayat 5? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bumi cemar. Stop dulu. Kata cemar itu bahasa sayanya terpolusi. Bumi rusak. Bumi kacau balau. Maka itu Alkitab ini gak cuma buku rohani, kitab suci, tidak. Ini buku kehidupan yang luar biasa. Bumi cemar karena siapanya? Penduduknya, bukan karena manusia, bukan karena binatang. Justru semua binatang itu penjaga ekosistem yang hebat sekali. Karena mereka tahu aturan-aturan alam. Mengapa manusia merusak? Sebab 3 hal. 1, manusia bagaimana? Melanggar undang-undang. Ini melawan kedaulatan. Undang-undang apa yang manusia langgar? Undang-undang alam. Karena alam ini punya hukum. Yang kedua, manusia ngapain? Mengubah ketetapan. Maka itu musim jadi kacau. Bulan yang summer yang ini di Australia itu Juli Agustus panas. Bisa turun salju, saudara. Bingung bagaimana ceritanya. Mengapa? Karena manusia mengubah ketetapan alam. Ketiga, manusia ngapain lagi? Mengingkari perjanjian abadi. Jadi begini, kalau ada masalah dalam hidup kita, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah pendidikan, entah itu masalah suami istri, entah itu masalah kerjaan, pokoknya masalah apa saja. Mulai hari ini jangan cuma minta didoakan. Jangan. Sebelum saudara minta didoakan, rendahkan hati di hadapan pencipta alam semesta dan akui kedaulatannya. Izinkan dia menunjukkan kesalahan-kesalahan kita dulu. Setuju tidak, saudara? Kalau dia tunjukkan kedaulatan mana yang kita langgar dalam hidup ini, bereskan di bagian itu. Mintalah ampun, akui dosa itu. Nah, di situ mujizat baru terjadi. Jangan dibalik. Cari dulu kehendaknya. Saya beri contoh lain lagi. Barang elektronik dan computerized. Beda bukan? Kalau elektronik itu pakai listrik, enggak sistem komputer. Kalau sistem komputer pakai listrik tapi digital dan pakai sistem komputer. Apa saja, mau jam tangan, kamera, rice cooker, mesin cuci, semua alat yang kita pakai termasuk mobil, alat apa saja yang saudara beli, handphone termasuk. Saya tanya kepada saudara, adakah barang-barang itu dijual tanpa buku petunjuk? Coba jawab.
Ada tidak? Tidak. Harus ada buku petunjuk. Kenapa? Loh, itu buktinya ini gobloknya ketok kabeh. Berapa banyak saudara punya handphone mahal-mahal, manfaatnya banyak, cuma pakai telepon SMS dong. Karena nggak mau baca manualnya, betul? Nah rugi. Maka itu saudara nggak bisa jawab. Saya tanya tadi, mengapa semua barang itu harus ada buku manualnya, ada buku petunjuknya? Siapa bisa jawab? Dipakai botol supaya bisa pakai optimal, tapi lebih dari itu. Iya, manfaatnya semuanya. Nah, oke. Dalam bahasa yang kita pelajari, bahwa pabrik-pabrik itu punya otoritas tidak atas barang-barang itu. Tahu kata ini ya? Nah, maka itu yang paling penting ada dua. Dalam semua buku petunjuk, makin mahal barang itu, makin ketat buku petunjuknya memberikan aturan. Sebab apa? Kalau rusak bahaya. Nah, dua hal yang penting. Satu, ya, ini penting sekali. Jadi saudara, kalau barang-barang itu sudah buku petunjuknya atau manual, itu tujuannya untuk mempermudah kita menggunakannya, supaya lebih awet. Betul? Nah, begitu pula kehidupan ini. Kalau yang buatan manusia saja, ada manualnya supaya nggak rusak. Yang buatan Tuhan ada manualnya enggak? Nah, apa itu manual kita? Alkitab. Maka itu jangan cuma dibaca sebagai kitab suci agama. Ini lebih daripada itu. Ini manual kehidupan kita. Saya lanjutkan dulu. Di semua buku manual, makin mahal barangnya, makin hebat mereknya. Itu pasti ada dua yang membedakan. Satu, garansinya. Betul? Kalau saudara beli barang buatan RRC jangan minta garansi sini. Ngerti gak ilustrasi itu? Tapi yang makin mahal. Mengapa makin mahal? Sebuah produk garansinya makin panjang. Siapa bisa jawab? Tupperware, ya betul. Kenapa makin panjang ya? Tupperware itu milik orang Kristen. Mr. Tupper itu penemunya. Dia orang yang cinta Tuhan. Nah, saya membaca sejarah Tupperware itu menarik sekali. Saya mengenal Tupperware tahun 81. Pertama kali saya ke Jerman. Nah, ternyata Tupperware itu adalah satu-satunya barang buatan manusia yang punya garansi seumur hidup. Saya nggak tahu kalau di Indonesia. Kalau di itu begitu rusak, asal bukan karena kebakar atau karena apa ya, rusak karena pecah atau apa, balikkan ke dealernya, ke showroomnya pasti akan diganti. Karena Mr. Tupper itu orang Kristen, dia menggunakan istilah kekekalan dan garansi dari surga. Mengapa makin mahal sebuah produk, makin terkenal mereknya, garansinya makin panjang? Itu untuk menjamin masyarakat atau konsumen aman dengan itu. Maka itu mengapa surga menjamin hidup kita. Coba buka dulu ya Efesus 2 ayat yang ke-10. Kata penting dalam hidup kita supaya kita tahu kita ini buatan siapa, buatan mana, made in man. Sudah Efesus 2:10. Coba lihat. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Tuhan, buatan surga. Moldingnya, cetakannya diciptakan dalam siapa? Kristus Yesus. Untuk apa sasaran produk ini? Ayo, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita apa? Hidup di dalam konsep itu. Jadi saudara dan saya sudah ditetapkan dalam sebuah konsep hidup yang garis-garisnya ada di Alkitab. Katakan amin. Semua barang yang kita pakai tanpa menggunakan manualnya pasti cepat rusak. Begitu pula kehidupan. Nah, saya bicara sedikit tentang rumah tangga. Ada satu ayat yang hebat. Maka itu saya ulangi lagi ya. Apapun masalah yang kita hadapi, entah itu sakit penyakit, entah itu ekonomi, entah itu hubungan sosial, hubungan sesama saudara, pekerjaan, anak sekolah, anak-anak mahasiswa yang punya masalah dengan itu penyebabnya kita melanggar buku aturan ini. Katakan amin kok saudaraku. Maka itu tiap kali ada masalah dalam hidup kita, jangan salahkan orang-orang lain, jangan sekali-kali.
salahkan diri sendiri. Maka itu kalau barang-barang itu saudara bisa beli mahal, tapi nggak baca baik-baik buku petunjuknya, maka saudara akan langganan ke tukang servis, malah ngerepoti barang-barang itu. Yang harusnya hidup itu mempermudah gara-gara barang-barang itu, tapi kita tidak ikuti aturannya. Kita buka Yohanes 2 ayat 5. Pokoknya kalau ada rumah tangga kacau, rusak, berantakan, ayat ini yang dilanggar oleh suami istri itu. Jadi gampang menyelesaikan masalah hidup itu. Kembali kepada firman Tuhan. Amin kan? Kembalikan semua kepada otoritas firman Tuhan. Di dalam masalah pernikahan, ini mujizat Yesus yang pertama. Dalam pernikahan ada masalah, rumah tangga sedang tawar-tawarnya, gak ada rasa sama sekali. Biasanya di situ suami istri pasti saling menyalahkan. Tapi ini pesannya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Baru ada mujizat. Maka itu jujur ya suami istri. Siapa yang hari-hari ini rajin bertengkar, goblok kamu. Dengar itu baik-baik. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara suami istri, ayah ibu bertengkar terus, lebih baik kau mati saudara dalam nama Yesus. Bukan saya ngutuki. Kenapa mati? Daripada anak-anak menderita. Pertengkaran ayah ibu itu menyusahkan hidup anak saudara. Sekolahkan anak saudara di sekolah yang paling mahal di kota Malang ini. Panggilkan guru-guru les yang hebat-hebat. Tapi kalau hampir tiap malam kita bertengkar, bagaimana anak itu bisa tidur nyenyak dan belajar penuh konsentrasi? Karena setiap pertengkaran orang tua itu buat anak ketakutan, pasti nggak bisa tidur. Jawab iya atau tidak? Maka itu kejam. Kalau orang tua rajin bertengkar, bebek mati saudara. Karena buat anak-anak, saya punya risetnya. Karena saya ini suka riset. Ternyata anak-anak itu punya konsep. Kami lebih baik lihat kuburan orang tua kami daripada lihat mereka hidup tapi nggak berfungsi. Kaget saya hasil riset saya seperti itu. Sakit hati anak-anak kalau kita bertengkar terus. Ayo kita ingat siapa yang dulu masih kecil, kita belum dewasa seperti sekarang. Orang tua kita rajin bertengkar, menderita bukan saudara. Jangan kita teruskan ke anak-anak kita. Saya hitung begini saudara. Jadi kalau ada rumah tangga bermasalah, kembali ke Yohanes 2 ayat 5. Berarti suami istri itu tidak melakukan apa yang Yesus katakan dalam hukum pernikahan. Maka itu kacau rumah tangga itu. Apalagi sampai cerai. Begini cara saya menghitung supaya saudara jangan tersinggung. Saya berkata mati kamu. Mazmur 90 menulis umur kita paling tidak berapa tahun? 70. Kalau kuat 80. Oke. Nah saya beri hitungan ini. Kalau ada 2 orang anak muda menikah umur 25, mereka menikah. Umur 26 anak pertama lahir. Umur 28 anak kedua lahir. Umur 30 anak ketiga lahir. Dengar baik-baik. Waktu 2 orang ini umur 35, anak mereka umur berapa yang pertama? Ayo. Suwe ini 9 tahun. Nah, orang tuanya umur 35 menuju ke 70. Berarti ini papa mama muda ini sudah jalan hidup berapa persennya? Setengahnya, 50%. Nah, anak-anak ini baru mulai hidup. Betul tidak? Betapa jahat dan kejamnya kita. Kalau mereka 3 ini baru mulai hidup, kita sakiti mereka dengan pertengkaran kita berdua yang sudah jalan hidup setengah jalan. Setuju gak saya ngomong ini semua? Jahat sekali. Anak-anak tidak pernah ada di dunia ini buat proposal ke orang tuanya, lahirkan saya dong, lahirkan saya. Nggak ada. Ngerti kata itu saudara? Semua anak tidak pernah minta untuk dilahirkan. Salah satu riset saya lagi tentang anak-anak adalah
Ketika awal akhir 70-an, saya itu mendengar di beberapa tempat kalau saya keliling, anak-anak berkata gini, kenapa aku dilahirkan? Satu, saya ke situ, kenapa aku dilahirkan? Saya ketemu lagi, kenapa aku dilahirkan? Nah, saya itu sering buat riset kalau ada kasus-kasus sosial seperti itu. Saya mulai meneliti, mengapa ada anak-anak berkata, kenapa aku dilahirkan? Ringkasnya, saudara, ternyata ketika mereka tidak pernah minta untuk dilahirkan, lalu mereka ada di antara kita dan mereka kita sakiti. Anak-anak bisa disakiti oleh gurunya, oleh tetangganya, oleh omnya, oleh macam-macam. Tapi sakit yang paling sakit buat anak-anak kalau orang tuanya menyakiti. Ya atau tidak? Itu paling sakit. Maka itu muncul kata, kenapa aku dilahirkan? Itu artinya protes kepada orang tua. Jadi jangan anggap sepele. Pertengkaran orang tua itu menghancurkan masa depan anak. Maka itu setuju kalau saya berkata, lebih baik mati orang tua itu daripada bertengkar terus. Dengar baik-baik. Logikanya, makin panjang usia pernikahan kita, dengar ya, makin panjang usia pernikahan kita, logikanya, kita ini saling kenal nggak berdua ini? Kok nggak usah jawab kan? Nggak pernah kawin aja nih orang. Harusnya makin panjang usia pernikahan kita makin kenal nggak berdua ini? Awas nggak saling kenal lagi ya. Celaka itu rumah tangga. Logika berikut, kalau kita berdua sudah makin saling kenal, logikanya kurang atau sering bertengkarnya? Betul? Ayo jujur pada pernikahan kita masing-masing. Makin tua usia pernikahan kita, makin tua umur kita. Kalau ada yang rajin bertengkar, mati okon wis ngono ae dalam nama Yesus. Karena kejam, egois. Betul tidak saudara? Jawab kata-kata ini. Maka itu jahat orang tua yang egois, nggak pernah memikir nasib anak-anaknya. Maka itu ada yang salah dalam banyak rumah tangga karena tidak menuruti yang Yesus katakan. Pokoknya kalau ingin dapat mujizat, lakukan yang Dia suruh. Simon mengalami mujizat di Lukas 5. Tangkap ikan tengah hari, nggak mungkin. Tapi ini perkataan Simon, karena engkau menyuruhnya, aku melakukannya. Berarti Simon menghargai kedaulatan Tuhan. Mujizat itu terjadi. Jadi mulai hari ini jangan asal minta mujizat tanpa kita ngerti apa itu kedaulatannya dalam hidup ini. Saudara-saudara sadar bahwa buku aturan harus kita ikuti. Hal yang kedua dari kartu manual, buku petunjuk itu setelah garansi, yang penting adalah pasti di semua buku manual itu jamin garansinya sekian tahun. Berarti makin mahal sebuah barang, makin terkenal merek produknya, makin panjang garansi. Karena kita buatan surga, cetakannya dalam Kristus Yesus. Berarti kita ini hebat enggak? Loh, coba jawab. Hebat. Maka itu begini logikanya. Apa yang muncul di benak saudara kalau saudara mendengar Made in Germany dengan Made in LRG, yang muncul apa? Apa? Cepatan. Nah, untung jawabannya benar. Karena seringkali saya banyak tanya murah. Nah itu dia itu yang pelit, nggak murah. Meditik umat kalau saya begitu. Mana yang lebih murah? Buatan Made in Jerman atau Made in LRG? Yang murah mana? Pasti buatan Cina. Saudara, semua barang makin terkenal mereknya, makin mahal harganya, dan langsung orang tahu kualitasnya, betul tidak? Nah, kalau kita ini buatan Tuhan, made in surga, lalu langganan sakit, sini reh. Maaf ya, Tuhan tidak pernah janji kita nggak bisa sakit. Kita bukan Superman. Tapi yang Tuhan tidak suka kalau kita sakit-sakitan. Kalau kita sakit-sakitan, berarti kita sedang melanggar buku manual ini.
Maka itu yang dilarang jangan dimakan, geragas. Setuju? Yang dilarang jangan dimakan. Alkitab sudah pesan udang, kepiting, cumi, daging babi, dan macam-macam. Nah cuma sampai hari ini saya tanya itu Pak belum dapat jawaban. Kenapa kok sing dilarang itu enak kabeh? Terus saya bilang kenapa itu? Benar tidak saudara? Tapi awas. Jadi kalau saudara sering sakit-sakitan melanggar Amsal 17 ayat 25, hati yang gembira adalah salah. Mancurnya mana? Terus no itu penting kata itu. Oh enak yang ngomong dipedot-pedot. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan lupa itu. Di dunia tidak pernah ada perusahaan farmasi sehebat apa yang berani berkata good medicine. Obat manjur tidak ada, hanya Alkitab yang punya jaminan luar biasa. Maaf ya, jangan tersinggung. Siapa pernah lihat ada orang gila di Malang? Dulu waktu saya SD di Surabaya, SD saya itu di Jalan Jagalan, Surabaya. Dulu namanya TNH, bekas sekolah Tionghoa. Di ujung jalan ke arah Pasar Besar, Kali Penile itu. Nah di situ itu ada orang gila namanya Bang Wah, saudara. Sampai saya tuh lulus SMA, dia itu nggak mati-mati, sehat terus, luar biasa. Lalu saya buktikan, saya sering ke kota-kota keliling, ada orang gila, bertahun-tahun saya bolak-balik masih ada. Keluyuran, makan sembarangan, nggak pernah gosok gigi, jarang mandi, kok sehat? Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong. Nah ternyata mereka itu menggenapi Amsal 17 ayat 22. Gembira terus, nggak pernah khawatir, nggak pernah pusing, nggak pernah stres. Omong-omong, gila. Itu aja sudah. Loh iya atau tidak, cepat buktikan di Malang ada orang gila gak mati-mati itu ada nggak kira-kira? Itu fakta saudara. Ayo yang hidupnya bersih, makan food suplemen, kalau makan vitamin kayak makan kacang, belum pakai pilnya itu, kok sakit-sakitan? Karena saudara gak ngikuti manual kehidupan. Ya tapi bukan. Kalau ingin sehat gila dulu, enggak begitu maksudnya. Jangan salah ngerti nanti. Jadi saudara, Alkitab ini buku hebat betul. Katakan apa? Bagi saudara yang baru pertama kali mendengar saya khotbah seperti ini, pasti saudara bertanya-tanya. Saya dalam mengajar, walaupun pakai satu buku itu Alkitab, tapi tidak nampak terlalu rohani. Sebab saya banyak bicara di kalangan yang bukan Kristen. Saya sering diminta untuk seminar, bicara di banyak forum tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang pendidikan. Dan tiap kali saya ngajar, mereka tanya, Bapak baca buku apa? Mana pustakanya? Tanya profesor. Siapa nama ibu Pak? Yulianti. Profesor Yulianti. Tanya. Semua pembicara, narasumber apa saja harus punya pustaka. Saya bersyukur. Saya bukan cuma khotbah di gereja, saya memberi banyak ceramah, perusahaan-perusahaan banyak mengundang saya. Saya tidak pernah pakai buku lain. Buku yang namanya Alkitab ini gak pernah habis untuk diajarkan. Dan orang tidak pernah menolak walaupun bukan Kristen. Karena ini kebenaran yang dunia perlu. Saya percaya Yesaya 2 yang menuliskan, pada akhir zaman bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan minta pengajaran. Saya sudah membuktikan sekarang ini bangsa-bangsa datang minta pengajaran karena hanya Alkitab yang benar, tidak ada buku yang lain saudara. Dengan saudara mendengar saya ngomong tadi, saya nggak ada satupun saya sebut buku apa. Maka itu saya tidak setuju kalau ada pendeta khotbah buku ini saudara, buku itu saudara. Bahkan ada pengarang somati di Markus tahun lalu masih disebut-sebut. Mana Alkitabnya? Kalau cuma buku ini buku itu. Jangan khotbah tentang buku yang lain, saudara merendahkan otoritas Alkitab. Khotbahkan yang satu ini tidak pernah habis.
Seringkali banyak pendeta mau merasa sok dipuji hebat karena kelihatan pinternya, karena terlalu banyak baca buku, muncul buku-buku yang lain. Pinter di hadapan manusia, tapi nggak di hadapan Yahweh. Maka itu bongkar Alkitab ini. Kita ini made in surga, moldingnya Yesus Kristus, cetakannya itu. Berarti kalau cetakannya Yesus, kita seperti siapa? Ini seperti Yesus. Sudahkah kita ke arah itu? Yohanes 10:28. Cepat Yohanes 10:28. Ini bicara perusahaan. Satu-satunya buku di dunia ini, karena saya baca banyak buku juga, satu-satu yang ada kata ini cuma Alkitab. Udah? Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka ini dia apa? Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Saya tanya kepada saudara, sebutkan perusahaan apa saja, mau airline, penerbangan, perusahaan farmasi, perusahaan makanan, perusahaan garment, perusahaan sepatu, perusahaan mobil, perusahaan asuransi, apa saja. Adakah perusahaan satu saja di dunia ini mereka pasang iklan? Misalnya gini, ini perusahaan farmasi. Inilah satu-satunya produk obat yang paling hebat sedunia. Siapa mengkonsumsi pasti sembuh. Berani nggak orang ngomong seperti itu? Ada kata pasti cepat-cepat, ada tidak? Saudara sebut perusahaan asuransi sehebat apa? Nggak berani berkata inilah satu-satunya perusahaan asuransi, pasti klaim saudara dibayar. Nggak ada. Inilah